Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sirkuit internasional Mandalika resmi dinyatakan lulus homologasi dari FIM sehingga sah untuk mengadakan balapan MotoGP Indonesia 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Olivia Marmun langsung dari kawasan sirkuit Mandalika. Ya, Olivia, selamat malam. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga sirkuit Mandalika lulus homologasi ini? Ya, selamat malam Afi dan pemirsa. Kabar gembira untuk warga Indonesia karena sirkuit Mandalika akhirnya resmi mendapatkan lisensi Grade A dari FIM melalui proses homologasi yang dilakukan oleh FIM dan pihak Dorna Sports. Pada Jumat malam tadi selepas sesi latihan bebas kedua, Direktur Utama MGPA atau Mandalika Grand Prix Association Prihandi Satria mengatakan bahwa para pembalap telah memberikan masukan-masukan terkait kondisi lintasan. Dan para pihak terkait yakni ada Deputy Clerk, kemudian ada pihak dari IMI, Race Director, kemudian ada Dorna Executive Officer. Mereka membahas masukan-masukan dari para pembalap MotoGP dan juga yang pada akhirnya memberikan grade A untuk sirkuit Mandalika. Dan masukan dari pembalap ini terkait dari sisi balap, yakni lebih kepada permukaan lintasan dari sirkuit Mandalika. Kemudian terkait daya cengkram dan yang pada intinya para pembalap MotoGP pada saat melakukan sesi latihan bebas pada Jumat pagi dan sore tadi, mereka merasakan kondisi yang lebih nyaman dibandingkan pada saat melakukan pramusim di sirkuit Mandalika pada bulan Februari lalu. Dan mengacu pada FIM Standards for Circuits 2021, homologasi ini merupakan prosedur penilaian semua aspek balap terhadap standar lisensi sirkuit. Sementara untuk grade A sendiri adalah lisensi kepada sebuah sirkuit sehingga sirkuit ini bisa menggelar ajang MotoGP atau kelas yang paling tinggi dari balap motor. Sementara untuk grade B sendiri sebelumnya sirkuit Mandalika memang masih mendapatkan lisensi grade B sehingga bisa menggelar WSBK atau World Superbike pada bulan November lalu. Namun hari ini memang akhirnya sirkuit Mandalika resmi untuk mendapatkan lisensi grade A sehingga bisa menggelar balap MotoGP di hari Sabtu dan Minggu 20 Maret. Dan berikut ini pernyataan dari Direktur Utama MGPA Prihandi Satria. Akhirnya FIM menyetujui memberikan homologasi A sehingga kita bisa melangsungkan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Jadi alhamdulillah lintasan sudah bisa dipakai untuk ajang balap tersebut. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan Komandan Lapangan Bapak Hadi Cahyanto, Kementerian, para pihak, sehingga kita dapat melangsungkan ajang ini hari Sabtu dan Minggu besok. Ya, Alfi, memang sebelumnya para pembalap ini telah melakukan menjajal sirkuit dari Mandalika ini pada pramusim lalu dan mereka memang mengeluhkan adanya lintasan balap yang tidak sesuai dengan standar. Untuk itu memang pihak MGPA mendapatkan rekomendasi atau saran dari FIM dan juga Dorna untuk melakukan pengaspalan ulang dan pada beberapa aspek lainnya, dan seluruh checklist yang diberikan atau direkomendasikan bisa dilakukan dengan baik sehingga sirkuit Mandalika pada hari ini bisa mendapatkan lisensi grade A. Dan hal ini memang seperti mengulang kejadian di pada November lalu, World Superbike, saat sirkuit Mandalika mendapatkan lisensi grade B juga didapatkan 1 hari sebelum sesi latihan bebas. Dan tadi pun bisa dikatakan bahwa pembalap MotoGP baru kembali menjalani sirkuit Mandalika pasca dilakukannya beberapa perbaikan di sejumlah tikungan termasuk pengaspalan ulang. Afi. Ya, Olivia, lalu yang menarik adalah apa agenda para rider MotoGP esok hari? Ya, Afi, esok hari masih ada yang harus dilakukan oleh para pembalap, yaitu sesi latihan bebas ketiga dan juga keempat. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kualifikasi yang
ada 2 sesi kualifikasi untuk menentukan siapa yang start paling terdepan untuk balap di hari Minggu, Afi. Dan sebelumnya juga para pembalap dari Moto2 dan Moto3 juga akan melakukan sesi latihan bebas yang ketiga, namun hanya pembalap MotoGP yang ada sesi latihan bebas keempat yang berlangsung selama 30 menit. Sementara untuk sesi kualifikasi akan berlangsung masing-masing sepanjang 15 menit dan akan dilakukan sebanyak 27 putaran. Afi. Baik, Olivia Marbun, terima kasih atas informasinya dari Lombok Tengah NTB. Kita nantikan seperti apa jalannya ajang MotoGP esok dan juga lusa. Terima kasih.